Nama saya Muhammad Iksan Juandar, saya akan menganalisis kasus prestasi jual beli tanah dengan pihak developer. Dalam pengembangan proyek properti, pihak yang melakukan pengembangan itu dinamakan pengembang atau lazim dikenal dengan developer properti. Tujuan akhir sebuah proyek dikembangkan adalah untuk dijual kepada konsumen. Penjualan kepada konsumen ini dilakukan dengan akta jual beli, yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pembuatan AJB ini bisa dilakukan jika rumah sudah selesai dibangun. Sertifikat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas juga sudah lengkap. Dan pembayaran oleh konsumen dilakukan dengan tunai, disertai dengan pembayaran pajak-pajak yang terhutang ketika penjualan properti seperti PPh final, BPhtB, PPN. Dalam praktiknya, ada kondisi di mana unit rumah sudah dijual ketika pembangunan baru dimulai, atau belum dibangun sama sekali, dan sertifikat atas rumah tersebut juga belum selesai diurus. Dengan kondisi ini, tidak bisa dilakukan AJB karena belum memenuhi persyaratan. Untuk mengakomodir kondisi ini, bisa dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB antara developer dengan konsumen yang berisi antara lain persetujuan developer akan menjual rumah kepada konsumen dan persetujuan konsumen akan beli rumah tersebut. Dalam PPJB tersebut ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di antaranya hak developer adalah menerima pembayaran dari konsumen sesuai yang diperjanjikan baik besarnya maupun waktunya. Pengertian perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut KUH Perdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah memenuhi 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH yaitu 1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Perjanjian harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, serta 3 unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, yaitu 1. Unsur esensialia, 2. Unsur naturalia, 3. Unsur aksidentalia. Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian dapat dilaksanakan. Dalam praktik, seringkali melihat banyak pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang dibuat di bawah tangan, tanpa melalui akta notaris. Hal tersebut berakibat pada timbulnya permasalahan. Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dilakukan sebelum selesai dibangun. Tak jarang harga jual yang sudah disepakati ternyata tidak diikuti dengan pelayanan yang baik kepada calon pembeli rumah. Misalnya kualitas bangunan, pelayanan prajual maupun purnajual. Developer terlambat menyelesaikan atau menyerahkan bangunan, fasilitas tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian dan sebagainya. Keadaan ini sering membuat pembeli kecewa. Kelalaian kadangkala juga dilakukan oleh pembeli. Tidak jarang pembeli pun tidak melaksanakan kewajibannya terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakati bersama developer, berupa pembayaran cicilan apartemen yang menyebabkan wan prestasi. Munculnya wan prestasi diawali dengan adanya kelalaian dari pihak debitur maupun kreditur yang dapat dikategorikan dalam 4 hal, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Kasus yang berkaitan dengan pendirian bangunan terjadi di PT Kini Jaya Indah Kota Semarang. Beberapa konsumen mengeluh karena rumah yang dijanjikan tidak kunjung dibangun. Ditunggu sampai batas penyerahan rumah yang telah dijanjikan dalam pengikatan perjanjian jual beli rumah, tapi kenyataannya objek perjanjian tersebut tidak juga diserahkan kepada konsumen. Konsumen mengajukan komplain kepada pihak developer. Kemudian pihak PT Bukit Indah Karya Sentosa memberi penjelasan kepada konsumen akan masalah teknis yang akan dihadapi. Masalah tersebut disebabkan karena pekerja bangunan miliknya protes akan tuntutan kenaikan pembayaran kepada developer. Mereka mengancam untuk tidak meneruskan bangunan unit rumah yang tersisa apabila tuntutannya tidak terpenuhi. Akibat dari protes para pekerja,
maka pembangunan unit rumah yang sedianya selesai harus mundur waktunya sampai masalah tersebut selesai. Asus tersebut di atas merupakan bentuk prestasi yang dilakukan oleh developer, yaitu berupa melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat, di mana pihak developer dapat dikenai sanksi yang berupa pembatalan perjanjian dari konsumen dan wajib mengembalikan uang muka yang telah diserahkan konsumen tanpa dikenakan penalti. Karena bagaimanapun hal tersebut sepenuhnya kesalahan ada di pihak developer yang tidak menyerahkan yang dipesan konsumen sesuai perjanjian. Terjadinya prestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dapat diketahui dari bentuk-bentuk prestasi yang terjadi antara para pengembang developer dengan pembeli atau konsumen. Di antaranya A. Keterlambatan bayaran angsuran pembelian rumah, B. Pembatalan pembelian rumah, C. Keterlambatan penyelesaian bangunan rumah, dan D. Bangunan rumah yang tidak sesuai dengan diperjanjikan. Upaya penyelesaian prestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dapat dilihat dari tanggung jawab pengembang atau developer maupun sanksi bagi pengembang. Ada 6 alternatif menyelesaikan prestasi, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, pendapat ahli, dan 6 arbitrase. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Iksan Juandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.